Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Indah Khairunisa, teman saya M. Bobi Setia Nugraha, Ajeng Widya Sasti, dan Sonia Agustia Delvi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bentuk dan isi saat pembuatan faktur pajak. Pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, dan JKP yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP dengan beberapa persyaratan tertentu. Perlu diingat, faktur pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan JKP, ekspor BKP tidak terwujud, dan ekspor JKP. Jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. 2. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. 3. Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Kelima, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang ketujuh, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon seluler, dan lain sebagainya. Fungsi faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT, masa VPN, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor meriksa pajak PKP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Bobi Setia Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Bobi Setia Nugraha. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Indah Khairunisa. Petunjuk pengisian faktur pajak. Tahap 1. Masukkan kode dan nomor seri faktur pajak yang telah didapat dari DJP. Di gambar kami sudah menyediakan gambar. Ada kolom nomor 1. Yang kedua, masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak pada kolom pengusaha kena pajak. Di gambar kami juga menyediakan tanda nomor 2. Yang ketiga, masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak pada kolom pembeli barang kena pajak.
atau penerima jasa kena pajak. Dan nomor 3, kami juga menyediakan kolomnya. Tahap yang kedua, 1. Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, masukkan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Yang ketiga, masukkan nominal harga pada kolom harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. Atau jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki faktur pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni faktur pajak falas. Tahap ketiga, 1. Total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. Yang kedua, total nilai potongan harga barang atau jasa kena pajak ditulis, atau jika ada potongan, ditulis pada kolom dikurangi potongan harga. Yang ketiga, jika Anda sudah menerima uang muka seusai penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima. Yang keempat, jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom dasar pengenaan pajak. Yang kelima, jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari pengenaan pajak ditulis pada kolom PPN sama dengan 10% dikali dasar pengenaan pajak. Yang keenam, pada kolom pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya diisi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dapat diisi dengan cara besar tarif pajak penjualan atas barang mewah dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Yang ketujuh, masukkan tempat dan tanggal pada saat membuat faktur pajak tersebut. Yang delapan, masukkan nama dan tanda tangan dari nama pejabat yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau harus sesuai dengan nama pejabat pada saat perusahaan resmi menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ajeng Widya Sasti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Faktur pajak elektronik. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis atau hard copy. PMK nomor 151/PMK 011/2013. Beberapa berikut peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16 PJ 2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17 PJ 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau pergantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Ke-136 PJ 2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Contoh soal: PT Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang. Selama Agustus 2016, PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600 juta. Yang kedua, penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Yang ketiga, PT Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar 550 juta. Yang keempat, menyumbang ke sebuah yayasan Pati Jompo satu buah televisi dengan harga 2 juta rupiah termasuk keuntungan 200.000. Selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut. Yang pertama, membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut.
Dan berapa total PPN yang disetorkan? Jawabannya, PPN dan PPNBM transaksi. Contoh PPN di atas adalah sebagai berikut. Transaksi pertama, PPN sebesar 10% kali 1.600.000.000 sama dengan 160 juta pajak keluaran atau penjualan. Transaksi kedua, DPP sama dengan 100 per 110 kali 660 juta sama dengan 600 juta. PPN sama dengan 10% kali 600 juta sama dengan 60 juta pajak keluaran atau penjualan. Transaksi ketiga, DPP sama dengan 20% dikali 550 juta sama dengan 110 juta. PPN sama dengan 10% kali 110 juta sama dengan 100 juta pajak keluaran. Transaksi keempat, DPP sebesar 2 juta kurang 200.000 sama dengan 1.800.000 pajak keluaran. Dan transaksi tambahan, DPP sama dengan 100 per 110 dikali 550 juta sama dengan 500 juta. PPN sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta pajak masukan. Total PPN yang harus disetorkan yaitu PPN keluarannya transaksi pertama ditambah transaksi kedua ditambah transaksi ketiga ditambah transaksi keempat 160 juta ditambah 60 juta ditambah 100 juta ditambah 1.800.000 sama dengan 321.800.000 dan PPN masukannya 50 juta. Cara menghitung PPN yang harus disetorkan sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan 321.800.000 dikurang 50 juta sama dengan 271.800.000. Jadi total PPN yang perlu PT Gragas disetorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2016 tersebut adalah sebesar 271.800.000. Selanjutnya, apakah nomor seri faktur pajak yang tersisa belum digunakan pada tahun 2013 masih dapat digunakan lagi untuk tahun pajak 2014? Jawabannya, berdasarkan lampiran 3 bagian B, angka 3 huruf C per 24/PJ/2012, nomor seri faktur pajak digunakan untuk penerbitan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak. Maka, nomor seri faktur pajak pada tahun pajak 2013 tidak dapat digunakan untuk tahun pajak 2014. Seterusnya, berapa jumlah nomor seri faktur pajak yang dapat diberikan oleh DJP? Jawabannya, berdasarkan catatan angka Romawi 2 angka 2 huruf D lampiran 2 SE 52/PJ/2012, jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT secara manual atau hard copy paling banyak sebesar 75 nomor seri. Dalam hal PKP telah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN untuk masa pajak sebelumnya secara elektronik atau ESPT, jumlah nomor seri faktur pajak yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, jika jumlah diminta PKP lebih besar dari 120% dari jumlah penerbitan faktur pajak selama 3 bulan sebelumnya, maka jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP sebesar 120% dari jumlah penerbitan faktur pajak selama 3 bulan. Kedua, jika jumlah diminta PKP lebih kecil dari 120% dari jumlah penerbitan faktur pajak selama 3 bulan sebelumnya, maka jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP sebesar jumlah yang diminta PKP. Maka, jumlah nomor seri faktur pajak yang dapat diberikan kepada KPP pada tahun 2014 mengacu pada SE 52/PJ/2012. Kesimpulannya, yang pertama, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Kedua, faktur pajak merupakan bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP masih dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak.